bertemu berkumpul dengan kami keluarga besar Al-Alim. Tentunya kesempatan ini mudah-mudahan niat dan juga cita-cita serta keinginan dari donatur kami, alhamdulillah bulan ini atau kesempatan ini dapat terlaksana, bisa berbagi walaupun ya ibu dan jamaah, jangan dilihat nanti amplopnya. Dan dulu juga sampai sekarang saya tidak suka bu amplop dulu isinya ya. Iya bu, gitu. Atau kalau ada cek mau cek ya bu, cek saham ya. Cek saham ya. Nah jadi jangan dilihat kecil ya bu ya, mohon maaf. Ini salah satu bukti keinginan dari donatur kami ingin bisa berbagi pada kesempatan ini, dan tentunya atas izin Allah kesempatan ini ibu dan jamaah bisa hadir, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya tentunya perjalanan Al-Alim ingin terus menebarkan kebaikan, sehingga setiap hari dari mulai Senin sampai dengan Kamis, insya Allah Dewan Guru masih tetap istiqomah mengajar adik-adiknya di TPQ Al-Alim. Dan tentunya mudah-mudahan pembelajaran yang diajarkan walaupun jauh dari kesempurnaan ya ibu dan jamaah, mudah-mudahan akan lahir generasi anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga diajarkan Qur'annya, baca tulisnya dengan tahsin yang buahnya, kaligrafinya dan yang lain-lainnya, insya Allah. Kemudian juga Al-Alim ini juga ingin ibu dan jamaah menebar terus kebaikan, sehingga alhamdulillah hari ini ada kelas SMP-nya ya ibu dan jamaah. Mudah-mudahan ibu yang punya anak SD dan juga SMP, insya Allah sudah ada 2 kelas. Kalau bukan atas support dan dukungan tidak mungkin bisa terlaksana. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ibu-ibunya juga masih setia. Al-Alim selalu ditamokin dengan gemuruhnya suara Rabbana, yang setiap hari apa itu latihannya ya bu ya? Nah, hari Kamis. Alhamdulillah. Jangan lupa saya titip pesan lagunya, jangan dilupakan ya, jangan biar tangan. Enggak ya bu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga alhamdulillah Al-Alim juga ingin menebar kebaikan, ingin juga bisa bermanfaat walaupun banyak kekurangan. Ya, kita ada kelas kiroah atau kelas qori. Ya biasanya tuh pagi. Untuk minggu ini insya Allah sore ya bu ya. Sore karena yang mana punya ada ngajar di pesantren yang lain. Termasuk saya juga ada ngajar di pesantren. Jadi mohon maaf kalau dipindahkan ke sore hari lagi. Kemudian berbagai rencana ya bu ya, namanya juga rencana. Ingin banyak yang kita berikan ya bu ya. Nah ini iklan bu. Iklan ya bu ya. Iya, alhamdulillah. Ingin banyak yang disuguhkan, tapi apa daya bu, keripik cuman keripik aja gitu ya bu ya. Mohon dibukakan pintu kreseknya ya. Nah ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi sampai dengan saat ini mohon doanya, doanya Al-Alim, mohon doanya kepada ibu dan semuanya. Apa yang diinginkan, apa yang diusahakan, ya usaha-usaha dari donatur kami keluarga besar Al-Alim senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian ibu dan jamaah kita tentunya ingin kompetisi dalam kebaikan. Saya juga yakin ibu-ibu punya kebaikan masing-masing, betul bu? Punya amaliyah yang hebat masing-masing. Nah, jadi kita sama-sama kompetisi. Kalau ibu-ibu istiqomah dengan qasidah, ya silahkan lanjutkan. Siapa kita? Al-Alim. Siapa kita? Al-Alim.
Nah, jadi kita ingin kompetisi kebaikan, betul nggak Bu? Karena ketika kita mengerjakan kebaikan, insya Allah keburukan itu hilang. Ada nggak Bu? Kira-kira ibu lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ibu nyuri sendal, ada nggak? Nggak ada Bu. Allahu Akbar, masa lagi Allahu Akbar nyuri sendal? Betul Bu? Masa ibu lagi makan di pengajian ngomongin orang, kan nggak mungkin. Kan kayak lagi makan mah pasti fokus dengerin Ustaz makan ngomongin dia gitu. Aduh. Apalagi ngomongin ustaznya. Aduh, jangan. Nah, jadi kita ingin kompetisi dalam kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Yuk kita ajak kebaikan. Ibu yang suka nganterin anaknya ke al-alim, insya Allah catat sebaik kebaikan untuk kita semuanya. Insya Allah Bu. Hari ini saya mau cerita tentang musuh kita saja ya Bu ya. Siapa musuh kita Bu? Siapa Bu? Tetangga? Bukan Bu. Siapa musuh kita Bu? Kalau siapa kita baitin aja ya. Siapa musuh kita Bu? Insya Allah saya ceritakan kesempatan ini ya Bu ya. Ya, musuh kita itu adalah iblis laknatullah alaihi. Syaitan nirojim. Jadi Bu, ada kisah yang menarik Bu. Nih, cerita kebaikan ya Bu. Pertama Ibu, ketika iblis diusir dari surga Bu, yang pertama dia merenung, dia duduk, dia gabut, dia galau Bu. Iblis itu galau, gabut, kesel, jutek, apa lagi Bu? Ya kira-kira gitulah. Nah, tiba-tiba dia duduk di dekat lautan, merenung itu Bu di lautan. Aduh, ini gara-gara Adam nih saya terusir, gitu Bu. Nah, terus ternyata di lautan itu ada ikan. Dia cerita ke ikan Bu. Dia cerita ke ikan. Ikan gini tuh. Nabi Adam tuh begini. Nah, sehingga ikan itu terhasut. Oh gitu ya, gitu kira-kira begitu kan? Oh gitu ya. Jadi kata iblis itu menghasut sambil merenung di dekat lautan itu, karena di lautan banyak ikan, maka ikan di lautan itu terhasut. Tapi karena Allah tidak ridho, ya hambanya Nabi Adam diomong-omongin, dianggapnya tidak adil, maka Allah menghilangkan lidah ikan. Dulu zaman iblis turun ke bumi, ikan tuh ada lidahnya. Ya, wallahu alam gitu. Saya juga nggak tahu lidahnya kayak gimana. Ibu ya. Nah, tapi Allah izinkan ikan itu tidak memiliki lidah karena tidak ingin dia merumpi. Tidak ingin ngomongin orang lain. Waduh, bahaya Ibu kalau tiba-tiba Ibu merumpi ngomongin orang lain, kata Allah tuh jadi mingkem, gagu kamu. Waduh, bahaya kamu. Kemudian Bu, nah ada yang menarik sebetulnya dari cerita iblis yang kedua ini Bu. Ya, ketika iblis itu Bu menggoda turunan Adam, jadi ada yang mau ke masjid Bu. Ceritanya ada yang mau ke masjid, kemudian dia bahasanya apa ya? Dijatuhin gitu Bu. Apa Bu? Bahasa kitanya mah ditengkas atau gimana tuh supaya jatuh. Nah, dijorongkan. Ada yang mau ke masjid Bu, misalkan ke masjid Baitul Najah misalkan, atau yang mau ke Al-Alim dijorongkan lah. Nah, dijorongkan sehingga jatuh. Nah, bajunya tuh kotor, kena najis. Tapi karena kesungguhan ingin ke masjid, ya dia balik lagi dan mengganti pakaiannya, pergi ke masjid lagi. Kemudian yang kedua kalinya sama, iblis pun masih tidak puas, jorong kendai, jatuh tabu, bajunya kotor. Kemudian dia pulang lagi, ganti baju lagi, berangkat lagi ke masjid. Terus yang ketiga kalinya Bu, ternyata iblis itu gak lagi menjorongin Bu.
Jadi ternyata dia juga ada titik jenuh. Ada titik jenuh gitu. Ini iblis ya ceritanya. Nah, ketika iblis itu yang kedua kali masih ngejorongin, dia jatuh balik lagi ingin ke masjid. Yang ketiga kalinya justru dia yang malah nerangin si orang tersebut untuk ke masjid. Di tengah-tengah perjalanan yang gelap tuh iblis itu ngasih cahaya, lampu, ditemenin. Nah, lalu di jalan tuh cerita. Gimana ceritanya? Ya, yang pertama dia cerita yang dorongin kamu tuh saya. Bisa saya. Tapi saya salut kepada engkau yang masih terus ke masjid, sehingga Allah ampuni dosa engkau. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya saya corongin lagi engkau. Terus ternyata Allah ampuni keluarga engkau. Ya, satu keluarga diampuni oleh Allah. Yang ketiga mah iblis dia khawatir, Bu. Ketika dia mau ke masjid lagi, kemudian dijatuhin, balik lagi ke masjid lagi, khawatir sekampung Allah ampuni dosanya. Dia enggak usah lah. Takutnya seluruh kampung diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia juga khawatir kebaikan itu, kebaikan yang dia titipkan, ternyata yang dia lakukan berdampak kepada orang lain. Yang dikhawatirkan iblis itu bukan kesolehan mandiri, bukan kesolehan sendiri. Yang dikhawatirkan iblis laknatullah alaih adalah kebaikan bersama. Bisa dipahami, Bu? Nah, jadi kalau ibu hari ini mengajak kebaikan, yuk ke masjid ngaji. Nah, kata ibu teh, apa sih ngaji? Paling gurunya ini. Nah, itu teh kira-kira tanggapan apa tuh? Udah aneh tuh. Udah. Kalau ibu berhasil berangkat ke masjid, berarti pahalanya ibu diampuni dosa oleh Allah. 2 kali diganggu lagi, digoda lagi. Yang ketiga kalinya dia udahan. Ya udahlah, males saya ngomongin terus. Tetap jadi ke masjid. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah kita sedang kompetisi dalam kebaikan. Biarlah apa tuh bahasanya, Bu? Kalau ada gogok apa, Bu? Kapilah berlalu gitu. Biarlah yang ngomongin kita, biarlah ngomongin kita mah tetap jalan maju terus pantang dulu. Siapa kita? Nah, yang ketiganya adalah pernah juga terjadi iblis itu ketika mau mengambil harta Baitul Malnya sehingga dijaga oleh Abu Hurairah. Dipegang oleh Abu Hurairah. Kenapa kamu ingin mencuri? Ya saya mah syaitan. Ya saya mah iblis yang menghantarkan keinginan. Memang saya mah tukang bodoh. Tapi dipegang oleh Abu Hurairah gitu ya. Udah, gak usah mencuri. Kata syaitan tuh, saya tuh lapar, berhari-hari tidak makan. Akhirnya dipersilakan oleh Abu Hurairah yang ngambil makanan. Yang kedua kalinya datang lagi. Ibu juga makan sekali cukup enggak ya? 2 kali, 3 kali gitu. Enggak ya? Nah, yang kedua kalinya itu dipegang lagi sama Abu Hurairah. Mau mencuri lagi. Yang kedua kalinya kata syaitan itu, kemarin mah saya yang lapar, sekarang di rumah anak istri saya sedang kelaparan. Jadi dilepasin lagi tuh. Syaitan iblis itu dilepasin lagi. Ternyata yang ketiga mah ya sudah. Yang ketiga mahnya sudah tidak usah lagi dilepaskan. Mau saya hadapkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ketika ingin dihadapkan kepada baginda Nabi, ketika ingin diadili oleh baginda Nabi, syaitan tuh gak mau. Ya, kata syaitan itu, saya ketemunya saja pasti hancur. Betul, Bu? Kata syaitan, ibu sudah usah, jangan-jangan saya dihadapkan oleh orang yang dimaksum oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah, saya pasti akan hancur. Ketemu saja saya pasti hancur. Udahlah, saya kasih tahu ya. Ketika ada
gangguan dari teman-teman saya, maka engkau bacakan ayat kursi. Itu senjata yang diberikan kepada iblis, dari iblis kepada Abu Hurairah. Bisa ditemui Bu? Insya Allah. Jadi ibu pulang dari sini, kalau ada gangguan silakan bacakan ayat kursi. Ini sekarang lagi ribut pilkada, itu nyariin kursi, nyariin kursi. Padahal dia sebelum jadi mas sekarang dia baca ayat kursi. Nanti setelah jadi lupa ayatnya Bu. Kursinya nggak akan lupa dia. Gitu ya Bu ya. Nah mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doanya setiap letih lesu lelahnya kita yang kita berikan untuk kebaikan, yang kebaikan bersama insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan seluruh keluarga besar Al-Alim senantiasa Allah mudahkan, Allah berkahkan rezekinya, Allah juga mengampuni segala almarhum keluarganya, dan juga senantiasa diberikan kesehatan, kebermanfaatan. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Doakan juga Bu para dewan guru yang selalu istiqomah, insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Itu saja, lain waktu dan kesempatan insya Allah bisa berjumpa di gelombang yang berbeda ya Bu ya. Tentunya punya janji dulu ya Bu ya, insya Allah. Kalau masih penasaran silahkan tinggal diundang ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Jadwal banyak ini tuh Bu. Jadwal banyak, sampai ke luar negeri juga ada, tapi belum ada yang undang. Ya mohon maaf, akhirul kalam kita tutup dengan doa Bu. Siap Bu doa? Iya Bu. Yang masih ada kuehnya sabar dulu ya Bu. Kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallallahu wa tabaraka wa ta'ala wa sallallahu wa ashabi rasulillah ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa fil mala'il a'la yaumiddin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahkan tempat pengajian kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hadirkan kepada kami ya Allah keteguhan, kesabaran dalam mengurus pengajian ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan di tempat ini lahir generasi Islam yang tentunya membela agama Islam ya Allah, yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan tempat kami, keluarga kami, perumahan kami menjadi perumahan yang baldatun warabun qabul ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika di antara kami memiliki kesulitan, Engkau angkat kesulitan kami, Engkau mudahkan urusan kami, Engkau berkahkan rezeki kami, Engkau tentunya berikan jalan keluar setiap kami memiliki persoalan dan kesulitan. Ya Allah ya Tuhan kami, solehahkanlah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sapu tangan segitiga dicuci dalam perahu, sakit tangan sakit juga sakit hati, siapa yang tahu. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesepian bertahun-tahun, sekian hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.